Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Tuh, perkenalkan nama saya Fajar Rizky. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Ulil ya telah mau untuk diwawancarainya. Untuk biar singkat saja ya Mas ya. Boleh untuk memperkenalkan nama lengkapnya Mas Ulil. oke. Perkenalkan, nama saya Ulil Iqbal. Oke. Saya berasal dari Aceh. Saya lahir 12 Agustus tahun 2000. Eh, Oke. Tempat tinggal saya saat ini, saya tinggal di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Dan sebelumnya saya sudah beberapa kali pindah tempat, mulai dari di TK sampai dari lahir sampai SMP saya tinggal di Aceh, tepatnya Aceh Singkil. Terus untuk selanjutnya di SMK, karena saya menempuh pendidikan SMK, saya pindah ke Banda Aceh, itu masih di Aceh. Dan dan masa perkuliahan saya pindah ke Bandung karena melanjutkan pendidikan di Telkom University dari ya di D3 Teknologi Komputer. Dan setelah itu saya lanjut ke Jakarta untuk kerja dan melanjutkan pendidikan juga. Oke. Berarti untuk sekarang Mas Ulil masih stay di Jakarta, Mas Ulil ya? Ya, benar. Saya tinggal di Oke. Jakarta saat ini. Oke, baiklah Mas. Untuk bahasa basi kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Mas Ulil ya. Mhm. Yang pertama yang terkaitnya itu dengan identitas budaya, kultur dan seni ya Mas ya. Yang pertama dari saya mau nanyakan ke Mas Ulil, bahasa bahasa yang pertama kali yang Mas Ulil pelajari itu bahasa apa tuh Mas? Oke, untuk bahasa karena saya asli Aceh, jadi bahasa yang pertama saya pelajari dari di rumah saya lah, itu tuh bahasa Aceh, Mas. Oke Mas. Kalau untuk Mas Ulil dalam sehari-hari untuk sekarang menggunakan bahasa apa tuh Mas? Kalau dalam sekarang ya Mas? Kalau sekarang ya pasti bahasa Indonesia karena saya bekerja di Jakarta, dan mungkin bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kali ya. Terus Oke. kalau sama orang yang di Aceh, pasti saya misalnya orang tersebut dari Aceh, pasti Hmm, saya komunikasinya menggunakan bahasa Aceh gitu. bahasa Aceh. eh terus kalau Mas Ulil sekarang kalau boleh tahu bahasa apa sih yang Mas Ulil udah kuasai saat ini kan Mas Ulil sekarang udah di Jakarta ya. Pasti udah banyak teman atau rekan Mas Ulil dari yang luar dari dua daerah juga ya kan. Sekarang udah bahasa apa aja Mas sudah bisa Mas? Oke, karena saya kalau bahasa yang saya kuasai karena saya orang Aceh, tentu pasti bahasa Aceh pertama. Hmm. Terus bahasa Indonesia itu karena bahasa nasional. Terus karena tuntutan pekerjaan, saya juga bisa berbahasa Inggris seperti itu. Hmm. Bagaimana sih tingkat kemarin Mas menggunakan bahasa yang dijelaskan yang di Aceh seperti Aceh bahasa Inggris kemahirannya gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau bahasa dari tiga tersebut, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu saya Heeh. bisa dibilang cukup lancar karena sering saya gunakan mungkin dalam pekerjaan atau komunikasi dengan keluarga atau dengan kerabat lah. Jadi itu mungkin tiap hari saya menggunakan bahasa tersebut. Oke, mengapa Mas mempelajari bahasa tersebut Mas? Alasannya kenapa tuh Oke. Mas? Karena pastinya saya ingin mempelajari bahasa tersebut. Kalau bahasa Aceh ya pasti, karena saya dari Aceh. Bahasa Indonesia pasti. Semua orang Indonesia itu pasti bisa bahasa Indonesia lah. Ya, Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri itu karena tuntutan pekerjaan seperti itu. oke Mas. Untuk proses pembelajarannya Mas, bagaimana tuh Mas bahasa yang dilakukannya oleh Mas? Proses Oke, pembelajaran. sebenarnya kalau untuk bahasa Aceh itu kayak nggak perlu berlatih ya, karena Hmm, kan dari kecil itu yang kita dengar. Terus bahasa Indonesia juga mungkin dengan tiap daerah tuh punya dialek yang berbeda bahasa Indonesia, tapi ya kita tahu lah maksudnya apa. Nah, itu tuh bahasa Indonesia mungkin juga nggak perlu berlatih dengan inilah, dengan yang benar-benar. Nah, sebenarnya yang untuk berlatih yang serius itu kan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Kita punya di pekerjaan juga ada tuntutan untuk berbahasa Inggris. Nah,
Ya paling untuk belajarnya yaitu sering berlatih itu sih, komunikasi dengan klien atau customer gitu. Oke Mas, sekarang kita lanjut pertanyaan aja ya Mas ya. Untuk selanjutnya, eh apakah Mas Ulil memiliki kegemaran terhadap dengan seni dan budayanya Mas? Oke, kalau eh, seni budaya ya. Ya, Sebenarnya seni. saya tidak memiliki kegemaran dalam seni budaya. Maksudnya saya kurang inilah kayak dalam ini ya, dalam seni ya. Saya itu kurang tertarik ke hal-hal itu. Nah, saya hanya kadang-kadang apa ya, suka terhadap mungkin seni apa ya? Kayak saya suka tuh membuat miniatur, kayak misalnya dari Oh, iya. tanah liat gitu-gitulah. Seperti itu. Paling itu sih. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, apakah ada Mas Ulil untuk kesenian tertentu ada yang Mas Ulil yang sukai kecuali maksudnya itu kesenian lokal atau tradisional yang Mas sukai? Mungkin karena saya dari Aceh dan ikonik di Aceh itu mungkin tari Saman ya. Semua orang tahu lah tari Saman. Paling tari Saman sih. Oke, Mas. Terus apa saja kalau boleh tahu Mas, apa saja budaya lokal dari tempat tinggalnya Mas yang merasa unik lah gitu Mas. Oke, kalau di Aceh itu sangat kaya dengan budaya dan kesenian. Nah, di Aceh itu salah satunya ya pakaian adat Aceh yang disebut ulei balang, yang terdiri Hmm. dari baju linto baro untuk pria. Linto baro ini mempelai kalau di bahasa Indonesianya. Dan baju daro baro. Daro baro ini tuh sorry, linto baro itu mempelai pria dan daro baro itu mempelai wanita. Terus pakaian ini dulunya digunakan oleh para sultan dan pembesar kerajaan atau orang-orang besar kerajaan lah yang pakai pakaian-pakaian ini. Namun saat ini sering digunakan sebagai busana pengantin. Nah, jadi dulunya itu yang pakai ini tuh cuman orang-orang kerajaan atau orang-orang keturunan raja lah. Terus tapi sekarang karena pergeseran budaya banyak digunakan untuk baju pengantin. Terus rumah adat. Rumah adat aja di sini disebut krong bade yang dibangun menggunakan kayu dan atapnya terbuat dari anyaman daun enau atau daun rubia. Bentuknya seperti panggung nih rumah Aceh nih. Dan bagian kolongnya digunakan untuk menyimpan makanan atau misalnya digunakan untuk apa ya? Ya itu stok-stok pangan lah. Kalau dulu kan orang-orang nggak ada apa ya kayak kulkas atau apa nah stok-stok atau bahan-bahan untuk kebutuhan sehari-hari itu disimpannya ya di bawah rumah tersebut seperti itu Mas Fajar. Oke Mas, mungkin kalau kita bahas lebih dalam mungkin lebih panjang ya Mas ya. Hmm. Mungkin untuk saya ini cukup dulu ya Mas ya untuk wawancaranya. Terima kasih ya Mauli telah mau wawancara. Kalau ada kata yang salah, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.